الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة للكاس kurang gede wong. Nah, ngono. Benda ketok sing sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, amin ya rabbal Alamin. Rabbi shrah li Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya ibu-ibu salehah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil Alamin. Gimana kabarnya ibu-ibu hebat? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Memang di atasnya ada TP, ada anak semangat. Jadi ibunya jangan kalah semangat ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat sekalian yang alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah tentunya kita dipertemukan di sebuah tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi ridho, dan insya Allah Allah pun akan meridhoi kita semua. Artinya jika kita semua, terkhusus ibu-ibu yang hebat sore pada pagi hari ini, keluar rumah, berangkat dari rumahnya masing-masing dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, hendak menuntut ilmu, berangkat ke masjid, meninggalkan segudang pekerjaan, setumpuk cucian, setumpuk piring yang belum sempat dicuci habis sarapan, ya, jemuran baju yang alhamdulillah ditinggalkan dalam kondisi panas. Kita berdoa mudah-mudahan nanti turun hujannya setelah selesai pengajian. Iya, khawatir nanti konsentrasinya buyar. Ya kan, niatnya Robiah datang ke masjid kondisinya ridho, tapi hatinya tidak tenang, tidak tentram. Karena tidak tenang, tidak tentram, akhirnya tidak Robiah. Ya, tidak ridho, muncul kekhawatiran.
Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah. Syukur itu adalah bentuk taat kepada Allah yang mudah sekali kita ucapkan namun susah untuk dikerjakan. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan syukur itu nggak cukup hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Di antaranya nikmat sehat walafiat, kita syukuri nikmat tersebut dengan menggunakan ataupun memfasilitasi rasa sehat ini untuk sama-sama mendapatkan ridha Allah lewat talabul ilmi. Talabul ilmi itu Ibu, kata Rasulullah, nggak boleh berhenti kecuali memang kita sudah dipanggil oleh Allah. Ya, menuntut ilmu itu sejak buayan sampai dengan liang lahat. Artinya kalau kita masih hidup berarti kita masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu, walaupun ilmu nggak salah sering dituntut sama kita. Ya, alhamdulillah karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat sehat, mudah-mudahan dengan syukuri nikmat sehat ini Allah tambahkan nikmat imannya, Allah tambahkan nikmat Islamnya, serta Allah tambahkan keberkahan dalam hidup kita semua, keberkahan keluarga, barokah harta, barokah tetangga, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat yang beriringkan dengan salam terbingkai dalam doa. Alhamdulillah kita masih bisa diberi keringanan untuk bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita semua termasuk hamba-hambanya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa melihat kebaikan hamba-hambanya. Insya Allah Allah senantiasa memberikan inayah, taufik serta hidayah kepada kita semuanya, agar langkah kaki kita ini mudah menuju kebaikan-kebaikan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan. Jangan sampai kemudian ketika kita beribadah ada hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai pahala daripada ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan alladzina yuraun, ada orang yang ibadah tapi pengen dilihat, pengen dipuji, pengen dialam. Apa dialam itu? Ya sama ya. Nah, dipuji oleh manusia karena ingin ditinggikan derajatnya. Di manusia kepingin terlihat lebih mulia dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Maka ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan sebuah perniagaan, dagangan. Kalau kita jualan, kira-kira kita pengennya untung apa rugi? Untung. Ada yang jualan pengen rugi? Gak ada. Semua juga pengennya untung. Tapi ternyata tatkala kita sudah berusaha untuk ikhtiar, melaksanakan perniagaan, berdagang, berjualan, gak semulus yang apa kita inginkan. Anta turid, ana urid, walakin Allah fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, ibu punya harapan, tapi harapan dan keinginan kita dibatasi oleh kehendaknya Allah. Maka Allah memberikan sesuatu berdasarkan kebutuhan kita, bukan berdasarkan keinginan kita. Keinginan kita itu banyak, gak ada ujungnya.
Dikasih satu pengen, Dua. kasih dua pengen, Tiga. yang nggak ada batasannya, nggak ada ujungnya. Udah punya motor pengen ganti yang baru, udah punya yang baru pengen beli mobil, udah punya mobil pengen nambah Pesawat. lagi, terus nggak ada ujungnya, nggak bakal ada ujungnya. Tapi walakin Allah fa'alul lima yurid. Allah batasi keinginan kita itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan sesuai dengan kebutuhan kita semuanya. Maka nikmat yang paling Allah beri, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua itu adalah nikmat syukur. Syukur terhadap pemberian yang Allah berikan tanpa harus mengukur pemberian itu kepada orang lain. Kita nggak bisa mengukur sendal kita dengan ukuran sendal orang lain. Walaupun sama-sama Bu, nomornya berapa? 37. Saya yakin walaupun sama-sama 37, mesti kalau dipakai kenyamanannya berbeda. Ya kan? Kenapa? Karena walaupun 37 bentuknya macam-macam Bu. Ada yang meruncing, ada yang ngejebrak. Apa ngejebrak itu? What is the meaning of ngejebrak? Apa? Lebar, ya gitu ya. Padahal sama size-nya, gitu kan? Kenapa? Karena memang nikmat itu nggak bisa diukur dengan nikmat orang lain. Maka kita tidak perlu sibuk mengukur nikmat kita dengan nikmat orang lain. Toh kita sama-sama satu grup makan bakso, saya yakin ada yang baksonya nggak pedas. Ada yang pakai saus, ada yang pakai cabai pedas luar biasa sampai bau baksonya hilang. Ya, yang mencium cuman bau cabainya doang. Itu kan selera. Judulnya sama-sama makan bakso. Maka kenapa urusan nikmat itu terpenting adalah merasa cukup. Kenapa? Kalau kita kejar dunia belum tentu dapat. Ya, kalaupun dapat belum tentu banyak. Kalaupun banyak belum tentu puas. Kalaupun puas belum tentu selamanya. Jadi gak bakal ada ujungnya. Kenapa? Karena yang bikin puas, yang bikin selamanya, yang bikin terus menerus itu adalah kenikmatan setelah kita hidup daripada dunia ini. Maka datanglah kepada Allah dalam kondisi ridho. Jangan sampai kita datang kepada Allah ngeluh terus. Kasih hujan ngeluh gecek, kasih panas panas subuh. Ya. Kenapa? Karena memang kita hadir di hadapan Allah tujuannya ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah As-Saff ayat yang ke-10. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu sebuah perniagaan tunjikum min adzabin alim, di mana perniagaan tersebut bisa menyelamatkan kalian dari panasnya siksa api neraka, dari azab yang sangat pedih, baik itu azab di dunia ataupun azab di akhirat. Mau tidak kira-kira kita diselamatkan dari azab? Mau tidak Ibu? Mau. Kadang-kadang orang yang bermaksiat kita kena imbasnya, betul ya? Nah, maka kenapa dalam Islam ada namanya komitmen amar ma'ruf nahi munkar? Kalau kita sedang berusaha mengajak orang lain berbuat baik, jangan lupa pula kita mengingatkan orang lain saat mereka berbuat maksiat. Tapi kadang-kadang gak enak tuh Pak Ustaz, kalau mau negur gak enak, dikiranya sok pinter, sok suci, sok baik dan seterusnya. Ya itu kan gak enak ini nih yang jadi penyakit. Ya. Maka kenapa kemudian ketika kita mengingatkan orang lain atau mengajak orang lain itu lebih mudah daripada mengingatkan orang lain. Ngajak itu gampang. Ya, mengajak itu gampang. Sekarang udah canggih, udah tergabung dalam WhatsApp grup, tinggal share. Gitu kan? Beres. Ya. Tapi ternyata ketika kita mendapati apa informasi itu berkaitan dengan ibadah, itu biasanya memang agak berat. Ya Bu, kalau kita bicara ibadah itu memang urusannya serba berat. Walaupun ringan tapi berat. Kenapa? Karena transaksinya bukan dengan manusia. Transaksinya bukan soal margin keuntungan. Transaksinya bukan soal profit, bukan soal omset. Berapa yang saya peroleh?
tetapi transaksinya adalah jaminan yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan, kita semua akan diselamatkan dari azab yang sangat pedih. Transaksi dengan siapa? Bukan dengan manusia, tetapi transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau transaksi pengennya yang diskonan, ya kan? Diskon 70 plus 20, dikejar rame-rame ngantri. Allah kasih diskon sholat yang tadinya 50 waktu diganti di diskon menjadi 5 waktu, tapi masih ada aja yang nggak mau ngantri, ya kan? Kenapa? Karena urusan ibadah itu berat, beda dengan urusan dunia. Maka Allah tawarkan, kalau kamu kepengen dagang, bertransaksi, tidak mendapatkan kerugian, untung terus, maka berniagalah denganku, kata Allah. Kita namanya jualan itu pasti ada untung ada rugi. Tapi kalau dagang sama Allah, kata Allah, gak bakal kamu temukan kerugian. Tijaratan lan tabur, tidak akan pernah ditemukan yang namanya kerugian. Apa saja perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yasluna kitaballah. Perniagaan yang pertama dengan Allah adalah membaca Al-Qur'an. Ya, apa Bu yang pertama berniaga dengan Allah? Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu ya adalah ibadah yang dilakukan oleh orang Islam, oleh orang yang beriman dengan cara melihat dan juga mengucapkan. Maka warattilil Qur'ana tartila. Makna warattilil Qur'ana tartila itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ibu sudah hafal surah Ar-Rahman, sudah hafal surah Yasin, sudah hafal surah Al-Mulk, sudah hafal karena sering dibaca di pengajian, tapi kata Rasulullah SAW, afdolnya itu ketika kita melantunkan ayat suci Al-Quran sambil melihat mushaf. Ya, jadi ibadahnya double, ya melihat, ya membaca. Jangan biarkan mata kita tidak ikut berpahala lantaran karena kita merasa sudah hafal dengan ayat-ayat tersebut. Maka kenapa Allah tawarkan sebuah transaksi yang mana ketika kita membaca Al-Quran dalam kondisi satu, orang baca Al-Quran ada yang sudah fasih, ya bacaannya makharijul hurufnya sudah fasih, ya sudah jelas, ya tahu hukum tajwidnya. Ada juga sebagian kita yang memang dulu jarang ngaji, ya jarang ngaji. Kenapa? Karena memang bacaannya masih terbata-bata. Wayatatakta kata Rasulullah. Tapi jangan khawatir, orang yang membaca Al-Quran wayatatakta, dia terbata-bata sekalipun ketika membaca Al-Quran, falahu ajrun wahid, dia tetap akan mendapatkan satu pahala. Bayangkan kita baca Al-Quran, ya la adnu alif lam mim ayatun harfun wahid. Saya tidak mengira bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi ternyata ada 3 huruf, ya alif, ya lam, ya mim, yang mana satu hurufnya itu jika kita baca akan mendapatkan pahala sebanyak 10 kali lipat. Berarti baca alif lam mim saja kita sudah dapat pahala berapa? 30. Makanya ibu kalau kita sholat, mohon maaf ini kalau sholat jangan tripul terus ya Bu. Iya, sholat subuh baca kulhu, ya kan, duhur baca al-falaq binas, ya kan, asar ketemu lagi kulhu falaq binas, ditukar-tukar aja itu. Ya kalau enggak kulhu sama al-falaq, kalau enggak kulhu sama anas, ketemu maghrib baca kulhu lagi, ya ketemu isya baca kulhu lagi falaq binas. Mau tidur kan nanti dibaca lagi tuh, ya Bu, sekali-kali kalau sholat bacanya Al-Baqarah, ya, apa? Ya, Yasin, betul, Ar-Rahman, gitu ya. Jangan dianaktirikan,
Ya, proses saya paling senang bacanya surah Al-Ikhlas. Soalnya kalau baca surah Al-Ikhlas, katanya baca 3 kali itu sudah khatam Al-Quran. Di mana dulu? Ya, makanya kalau baca hadis, dengerin juga riwayatnya. Yang dimaksud membaca surah Al-Ikhlas 3 kali kemudian khatam itu adalah orang yang memang sudah biasa khatam Al-Quran. Sama seperti ini, ibu biasanya sholat, puasa sunnah hari Senin. Ternyata Senin berikutnya itu sudah masuk Ramadan. Maka kita niatnya puasa sunnah Senin apa puasa Ramadan? Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan wajib, tapi pahala Seninnya tetap dapat. Kenapa? Karena sudah biasa puasa di hari Senin. Begitu pula kalau ibu nggak biasa khatam Al-Quran, jangan ngarep baca kulhu 3 kali khatam Al-Quran. Memang kita ini ngarepnya terlalu banyak. Ya, sampai-sampai pengen khatam Al-Quran cukup baca kulhu 3 kali. Sekali-kali itu sholat itu bacanya yang agak panjang. Kalau sholatnya sendiri, gitu ya, baca Al-Baqarah. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Allahu Akbar. Boleh tidak baca Al-Quran surah Al-Baqarah. Rakaat kedua pindah surat Toha. Ya, Toha, Allahu Akbar. Boleh tidak? Boleh, jangan tertawa. Kesannya kayak bacanya enggak sempurna. Sempurna 1 ayat. Ya, tapi jangan gitu juga. Ya, malu sama diri sendiri. Masa iya kita transaksi sama Allah pelit amat, bacanya cuma 1 ayat. Nggak apa-apa 1 ayat kalau ayatnya panjang. Surah Muhammad ayat yang terakhir kan panjang tuh, baca nggak apa-apa. Ya, iya, hafal tidak surah Muhammad ayat yang terakhir? Insya Allah apa ini? Iya. Nah, maka kata Allah, kalau kalian kepengen dapat bonus diselamatkan dari adab, bacalah Al-Quran. Ya, innalladzina yasluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sedih. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah, jangankan membacanya, mendengarkannya saja kita mendapatkan pahala. Maka Ibnu Mas'ud itu pernah berkata begini, kalau kita lagi galau terus kita nggak bisa baca Al-Quran, minimal kita dengerin orang yang sedang baca Al-Quran. Di mana orang sering baca Al-Quran, Ibu? Di masjid. Ya kan, di majlis taklim. Tadi dibacakan surah Ar-Rahman. Alhamdulillah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran berupa surah Ar-Rahman. Walaupun kita tidak membacanya, insya Allah menenteramkan dan menenangkan hati. Itu untungnya orang yang datang ke majlis taklim. Datang ke majlis taklim itu dikawal oleh 72 malaikat rahmat. Enak datang ke sini sambil dengerin ceramah, dengerin tausiah, dengerin bacaan suci ayat suci Al-Quran, semuanya nilainya pahala. Ya kan? Datang ke sini kita datangnya mencari ridha Allah, dengerin baca Al-Quran pahala, datang ke majelis pahala, semua isinya pahala. Tinggal kitanya saja mau tidak menerima pahala yang begitu besar. Ya, mau tidak Ibu? Kalau mau, bismillah. Setiap apa yang kita kerjakan jangan lupa jadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai kalimat yang pertama kali kita ucapkan dari lisan kita.
Maka kenapa kata Rasulullah, orang yang bangun pada pagi hari kemudian dia sibuk dengan mengambil air wudhu, setelah itu dia melaksanakan 2 rakaat sholat, setelah itu dia pegang mushaf dan membacanya, maka dia akan diselamatkan sejak dia bangun sampai tidur lagi. Amin. Ya, itu enaknya. Cuman baru dipegang aja Bu mushafnya, apalagi sampai dibuka, dibaca. Maka alhamdulillah kalau kita jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita, insya Allah Al-Quran akan menemani kita pada saat nanti yaumil qiyamah. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang sebagai teman, sebagai syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah. Kita tidak pernah tahu ayat yang mana yang akan datang menghampiri kita, karena kita pun tidak pernah tahu ayat mana yang kita baca dengan tulus. Ada orang baca Al-Quran sampai menangis, ada orang yang baca Al-Quran sambil tertawa, ada orang yang dengerin Al-Quran menertawakan bacaan Al-Quran, ada banyak macam versi-versinya. Makanya Al-Quran akan datang sebagai syafaat itu adalah ayat-ayat yang dibaca dengan tulus, ayat-ayat yang dikumandangkan dengan tartil, ayat-ayat yang memang yang bersifat tidak mampu membacanya, karena ada beberapa ayat yang agak susah. Ya, ada yang bacaannya gorib itu kan agak repot itu, seperti bacaan imalah, bacaan ismam dan seterusnya. Ya, banyak sekali. Itu kan perlu pembelajaran yang detail, perlu adanya latihan, perlu adanya guru yang mendampingi supaya bacaan kita didengar dan baik ketika diucapkan, yaitu saat melantunkan setiap huruf ataupun makharijul hurufnya. Nah, maka kenapa Allah sebut orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang pertama kali dijanjikan oleh Allah diselamatkan dari adab, baik adab di dunia ataupun akhirat. Masya Allah ya. Cuman kita membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran ini kita baca terus. Sekarang orang udah canggih, Al-Qurannya ada di mana? Di HP. Ya, Al-Quran adanya di HP. Tapi lebih banyak baca Al-Qurannya apa baca statusnya? Apa Bu? Nggak usah malu-malu Bu. Ya, lebih banyak baca Al-Qurannya apa lebih banyak baca statusnya? Statusnya pas galon lihat status tetangga OTW Bandung, padahal dia di rumah ketik OTW Jogja. Nggak mau kalah. Ya, awas ya. Nah, makanya bukanya Al-Quran, ya, beres baca Al-Quran bolehlah kita buka status, pasang status boleh. Ya, karena memang kita hidup di era modern ini, di era kemajuan teknologi ini, tidak dilarang untuk menikmati fasilitas yang Allah sudah berikan. Kenapa? Karena memang fasilitas di antara fasilitas yang sudah Allah berikan itu adalah setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang itu ada zamannya. Maka hampir 80% Al-Quran itu isinya qasas. Apa qasas itu? Cerita. Ternyata kita ini hidup hanya mengulang sejarah. Kita ini hidup mengulang sejarah. Kalau dulu Rasulullah berkendaranya menggunakan unta, sekarang kita berkendaranya menggunakan pajero, panas jabar jero. Ya. Pakai mobil, ya kan? Hanya mengulang sejarah dengan kondisi yang berbeda. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mengambil setiap fasilitas ini sebagai jalan untuk mendapatkan pahala, apapun itu jenisnya. Kenapa? Karena orang kalau sudah berusaha mencari ridhonya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan posisi kita sebagai posisi yang paling tinggi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Antara iman dan ilmu itu beriringan, tidak boleh dipisahkan. Kita sholat tanpa ilmu, sholatnya bisa jadi tidak sah. Kita punya ilmu tapi tidak sholat, bisa jadi ilmunya jadi tidak bermanfaat. Jadi harus berjalan beriringan antara ilmu dengan iman. Maka alhamdulillah ketika kita tahu bahwa Allah sudah menjanjikan kita akan diselamatkan dari azab yang sangat pedih, baik adab di dunia, adab di dalam kubur ataupun adab di akhirat, ternyata cukup dengan membaca Al-Quran. Itu yang pertama.
Ya, baru Allah kasih hadiah berupa diselamatkan dari adab yang sangat pedih. Nanti di ayat 11, 12 akan ada bonus-bonus berikut yang sudah Allah siapkan. Bu, kira-kira kalau kita kerja, kalau kita dagang, kalau kita dapat bonus, ya kira-kira senang apa enggak, Bu? Senang. Ya kan, kita aja pengajian kalau yang datang lebih awal nanti dapat reward, dapat hadiah, senang apa enggak? Ada nggak di sini? Belum. Ya, nanti yang datang duluan itu dikasih hadiah. Bukan membuat orang lain semakin sulit dengan kehidupannya. Jangan sampai kita senang dengan penderitaan orang lain. Kenapa? Karena penderitaan orang lain tersebut jika kita ucapkan, kata Rasulullah, la yamutu hatta ya'malu. Dia tidak akan pernah mati sampai kesulitan saudara yang ia omongin, yang ia perbincangkan, ia sendiri yang merasakannya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita ngomongin keburukan orang, ya itu sudah dipastikan keburukan orang itu bakal nempel sama kita. Itu karena Rasulullah yang ngomong. Ya, hati-hati makanya. Ya, lisan ini kan, lidah ini tak bertulang. Ya, kalau ngomong itu udah kayak orang kesurupan. Kalau kamu ingin diselamatkan dari adab, kamu mendapatkan bonus berupa diselamatkan dari adab yang sangat pedih, maka dirikanlah sholat. Di sini makna sholatnya adalah sholat yang mafruḍah dan juga masnunah, sholat wajib dan juga sholat sunnah. Sholat sunnah yang paling utama adalah sholat yang mengiringi wajib. Apa itu berarti? Sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Maka kenapa ketika kita sholat, ya, mendirikan sholat, diperintahkan oleh Allah sholatnya tepat waktu. Ditanya oleh Rasulullah, ditanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawabannya? As-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah salat tepat waktu. Bagaimana kita dicintai oleh Allah sedangkan kita sendiri masih ngulur-ngulur waktu? Tanggung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung satu lagi, ikannya belum selesai gorengnya, iya kan? Tanggung, dia baru ngangkatin baju panas, mau apa, ke kebut dulu, apa ke kebut itu kipas dulu, ya itu tanggung dan tanggung, begitu ya. Makanya ada tuh syair, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Iya tak, Bu? Allah mendirikan sholat, jangan lupa bukan hanya berdiri untuk melaksanakan sholat, tapi bagaimana kaifiatus sholatnya, tata cara melaksanakan sholatnya. Karena ada orang sholatnya hanya sebatas gugur kewajiban, ya kan? Sholat itu bukan hanya sebatas makna syar'an atau secara istilah, yaitu bertakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Bukan hanya itu. Itu adalah tata cara secara tuntas dalam fikih. Tapi makna sholat jauh lebih daripada itu adalah apa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau dulu Rasulullah SAW itu mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, naik ke langit ketujuh, maka kalau kita ingin hari ini kaki kita tetap berpijak di buminya Allah, tapi ternyata kita bisa naik sampai ke Sidratul Muntaha jika kita sujud menghadap Allah dengan paket ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita menghadap Allah dalam sholat, seolah-olah kita sedang bertatap muka dengan Allah. Kita lihat Allah,
Maka tatkala kita tidak melihat Allah, kita harus yakin bahwa Allah lah yang melihat kita. Maka muraqabatullah, Allah itu senantiasa memperhatikan kita. Memperhatikan karena mahabbah, karena cinta. Nah, bagaimana kita mau dicintai oleh Allah sedangkan kita sendiri masih mau mengulur-ulur waktu perintah yang sudah ditetapkan. Sholat duhur dirapel sama asar, ya, dirapel. Ya, bulannya. Yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalnya. Ya, dia usnani, yang duanya balik. Ya, wayab qawahid, yang dua balik, yaitu keluarga dan juga hartanya. Yang menetap menemani kita cuma amalnya. Apa amal itu? Amal itu adalah alladzina amalu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman. Imannya bukan hanya sebatas di dalam hati, tapi dia implementasikan dalam perbuatan yang nyata. Apa diantaranya? Sholat tepat waktu. Kata Allah, kata Rasulullah, sholat itu adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu indallah as-sholat. Jadi kalau kita pengen baik seluruh amal yang lainnya, sholatnya dulu yang diperbaiki. Ya Bu. Wa in salahat sholatu wa salahat kullu sa'iri amali. Sholat kalau sudah baik, maka amalan yang lainnya juga ke bawah baik. Maka bagaimana cara kita memperbaiki sholat? Bu, kalau kita baca Al-Quran, biasakan sehari sempatkan baca terjemahnya. Ya, sempatkan satu hari itu baca terjemahnya. Minimal surah Al-Fatihah. Untuk apa? Karena Al-Fatihah rukun dalam sholat. Kita baca dalam sholat supaya ketika kita membaca Al-Fatihah ke dalam sholat, kita mengerti makna dari apa yang kita ucapkan. Bu, kita ngobrol sama orang, kita sendiri gak paham kira-kira gimana? Bingung, iya kan? Sama, kita sedang berkomunikasi sama Allah. Bayangkan duduk di antara dua sujud itu, kita mengajukan 7 proposal sama Allah. Permintaan dari mulai kita diminta diampuni dosanya, minta ditinggikan derajatnya, minta juga diberikan kecukupan, minta juga diberikan rezeki, minta dirahmati, sampai minta dimaafkan kalau masih ada sangkutan hidup dengan manusia yang lain. Kan kenapa ketika kita minta itu tapi kita nggak tahu apa yang kita minta? Ya, baca Robik Firli itu apa artinya. Jadi ketika kita sholat itu betul-betul menikmati, ya Allah, emang saya ini pengen diampuni dosanya, ya Allah. Karena di Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-29 itu disebutkan, selain membaca Al-Quran, yang pertama, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan harta yang telah aku berikan kepadamu. Jadi jangan lupa Bu ya, harta yang kita miliki ini ternyata punya siapa? Punya Allah. Tapi Allah sengaja ngasih harta itu supaya kita bisa beramal soleh. Bayangin, Allah yang kasih fasilitasnya, kita yang pakai, Allah yang kasih pula pahalanya. Kenapa kok kita bisa pelit? Padahal itu Allah yang sengaja kasih harta itu supaya kitanya bisa beramal, supaya kita bisa membantu orang lain, supaya kita bisa bersedekah, supaya kita bisa ikut membangun masjid, kita bisa ikut menyantuni anak-anak yatim, kita bisa membantu membangun pesantren, membangun rumah Quran dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan berupa harta itu tentu sengaja Allah kasih supaya kita ini dapat pahalanya banyak. Itu aja. Ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, itu perlu digarisbawahi. Allah minta agar kita mengeluarkan harta yang sudah Allah kasih. Ya, artinya kita sekarang punya uang, punya harta, itu bukan karena semata-mata karena usaha kita, tapi itu mutlak karena Allah lah yang memberi kepada kita agar kita menjadi generasi-generasi Abdurrahman bin Auf berikutnya. Abdurrahman bin Auf meninggalkan segudang sebab kekayaannya. Beliau berhijrah ke Madinah hanya memakai pakaian yang dia kenakan saja. Kenapa? Karena takut hisabnya. Maka dia belanjakan semua hartanya untuk agama. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya skenario yang berbeda. Kota Syam dilanda dengan penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan kurma busuk. Dan yang punya kurma busuk itu siapa? Abdurrahman
bin Auf. Di mana? Di kota Mekah yang dia tinggalkan. Akhirnya harganya bisa berkali-kali lipat. Jadi ibu bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya sirra wa alaniyah. Ini penting. Ini yang seringkali jadi perdebatan. Ini ada dalilnya. Ya, infak itu beda dengan sedekah. Ya, infak sedekah itu beda. Kalau infak itu dengan harta. Kalau sedekah itu nggak mesti pakai harta. Makanya kata Rasulullah, ya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ada yang bilang senyum itu infak? Nggak ada. Ya, senyum itu bukan infak.